Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin. Amma ba'du. Apa kabar teman-teman Ananda kelas 5? Mudah-mudahan teman-teman semua senantiasa diberikan kesehatan, panjangkan umur, dan mudah-mudahan diberikan kemudahan, kelancaran, terutama di dalam belajarnya. Insya Allah pada video pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran surah Al-Alaq, yang mana pada video sebelumnya kita telah membaca, menghafal, dan juga menerjemahkan surah Al-Alaq. Sekarang kita akan belajar untuk memahami isi kandungan surah Al-Alaq. Namun sebelumnya silakan teman-teman persiapkan diri terlebih dahulu, buka bukunya, dan mari kita belajar bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, sekarang kita akan penjelasan atau menjelaskan kandungan surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah wahyu pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam surah Al-Alaq terdapat perintah untuk membaca dan belajar. Allah lah yang mengajarkan ilmu kepada manusia dengan perantara pena atau alat tulis. Dengan alat tulis atau pena manusia dapat belajar sehingga menjadi pintar. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Itu ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman kepada orang-orang yang melampaui batas dan menghalangi orang lain untuk mengerjakan sholat, serta menghalangi berbuat kebaikan, seperti kisah Abu Jahal yang hendak mengangkat batu besar dan akan ditimpakan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang sujud. Abu Jahal dan pengikutnya yang selalu menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam dalam beribadah, kelak mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan mereka akan ditarik dari ubun-ubunnya. Tidak terbayangkan bagaimana sakitnya dimasukkan ke dalam neraka dengan cara seperti itu. Dosa besar, selanjutnya isi kandungannya. Dosa besar bagi orang yang selalu mengganggu orang yang sedang sholat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelak di akhirat mereka akan mendapat siksa dari malaikat Jabaniyah, malaikat penyiksa orang-orang berdosa, Jabaniyah itu. Sekali lagi Allah mengingatkan agar kita tidak patuh kepada orang-orang kafir dan kita diperintahkan agar tetap melaksanakan sholat. Di samping itu kita dianjurkan mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman isi asbabun nuzul, kira-kiranya juga ringkasan tentang kandungan ayat. Sekarang kita akan mengerti apa saja pokok-pokok kandungan surah Al-Alaq. Yang pertama, Allah menjelaskan penciptaan manusia dari segumpal darah. Yang kedua, dengan kemurahan, keagungan, dan kebaikannya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dengan cara membaca, menulis, dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan sehingga manusia dapat mengetahui apa yang sebelumnya tidak diketahuinya. Yang ketiga, semakin banyak membaca, makin banyak pula ilmu yang dikuasai. Jadi membaca itu pintu ilmu, teman-teman. Jadi teman-teman harus mau membaca. Yang keempat, manusia telah melupakan nikmat Allah yang melimpah, ketika manusia merasa dirinya kaya dan ia menjadi sombong dan takabur. Kadang-kadang manusia seperti itu. Oke, itu diantara isi kandungan surah Al-Alaq, ayat 1 sampai 5 dan juga ayat 6 sampai 11 itu berisi tentang, kalau ayat 1 sampai 5 itu berisi tentang wahyu pertama, perintah membaca,
Ya, penciptaan manusia itu ayat 1 sampai 5. Sedangkan ayat 6 sampai 11 itu sampai 19 itu berisi tentang ancaman ya kepada orang yang suka melarang sholat. Begitu. Baik teman-teman, kita masuk ke rangkuman. Rangkuman yang pertama, al-alaq artinya segumpal darah. Yang kedua, surah Al-Alaq terdiri dari 19 ayat dan tergolong ke dalam surah Makkiyah serta merupakan wahyu pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab turunnya surah Al-Alaq karena kejahatan Abu Jahal, yaitu menghalang-halangi Nabi Muhammad SAW ketika hendak sholat. Ini asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya surah Al-Alaq. Yang keempat, salah satu isi surah Al-Alaq adalah tentang ancaman Allah kepada orang yang menghalangi orang lain untuk melaksanakan salat. Itu rangkuman. Baik teman-teman, ini saja video pembelajaran kali ini. Baca bukunya kembali ya. Kemudian untuk tugasnya kerjakan penilaian akhir bab atau uji kompetensi. Dikumpulkan berupa foto melalui WA. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.